Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang terakhir yang wafat dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga meninggal dalam usia yang cukup tua, yaitu 80 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk orang-orang yang memeluk Islam pada usia muda, yaitu sekitar 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai kekerabatan dengan Rasul, yaitu dari ibunda beliau. Rasul sering memanggil Sa'ad dengan sebutan paman, paman, paman. Apakah kalian punya paman seperti itu? Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai banyak sekali keistimewaan. Salah satu keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dia dikenal mempunyai hati yang bersih, yang jujur, yang tembus mulut, pikiran, dan hatinya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah punya dendam sedikit pun dan tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti sesama muslim. Mungkin banyak orang yang mengatakan seperti itu, tetapi kenyataannya berbeda. Namun fakta, saksi-saksi sudah membuktikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memang mempunyai karakter seperti itu. Karena kemurnian jiwanya itu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal jika berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang meriwayatkan suatu hari ada seseorang yang menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib, Tolha, dan Zubair. Mendengar itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan, "Hai kamu, bisakah kamu berhenti atau aku akan mendoakanmu dengan doa yang buruk?" Orang itu malah tertawa dan merendahkan Sa'ad. "Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Kamu pikir kamu ini nabi?" Kira-kira begitu kata orang tadi. Tidak selang berapa lama, dari kejauhan datang seekor unta yang berlari. Larinya unta tidak tentu arah, seperti mengamuk. Lari ke sana kemari, sulit dikendalikan dan tidak bisa dihentikan. Unta itu tiba-tiba menabrak orang tadi. Tidak hanya menabrak, orang itu diinjak-injak oleh unta tersebut sampai meninggal dunia. Kisah mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas juga sangat terkenal dalam perang melawan pasukan Persia di Qadisiyah dan di Madain. Waktu itu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, penaklukan pasukan Persia adalah tugas yang sangat berat. Sudah ribuan nyawa pasukan muslim yang melayang, selalu kalah melawan pasukan Persia yang sudah terlatih dan berperang kemana-mana. Saat itu kekuatan Persia dan Romawi memang menguasai dunia. Diceritakan pada masa tersebut sampai Khalifah Sayyidina Umar turun tangan sendiri ke medan laga untuk memimpin pasukan demi mengalahkan pasukan Persia. Namun di tengah perjalanan atas usulan Abdurrahman bin Auf, maka Khalifah Umar bin Khattab diusulkan sebaiknya kembali saja demi keselamatan sang khalifah.
Umar keberatan, namun atas desakan seluruh sahabat, seluruh pasukan, akhirnya dengan terpaksa Umar kembali. Umar lalu memanggil Sayyidina Ali dan juga sahabat yang lain. Siapa ini yang bisa menjadi panglima perang? Lalu muncullah nama Sa'ad bin Abi Waqqas dengan berbagai alasan, antara lain Sa'ad orangnya murni, tulus, doanya dikabulkan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga sering mendampingi Rasul di setiap peperangan. Maka ditunjuklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu Sa'ad harus memimpin 30.000 pasukan muslim yang bersenjatakan hanya tombak, pedang, dan panah untuk menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya 100.000 pasukan. Di Qadisiyah mereka berhadap-hadapan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk mendakwahi, memberi peringatan kepada Jenderal Rustum, pemimpin pasukan Persia, agar mengurungkan niatnya dan masuk Islam. Rustum menolak. Pasukan utusan itu kembali dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi terlihat lebih sedih. Kenapa? Karena pada saat itu badan Sa'ad bin Abi Waqqas terasa sakit semua. Untuk duduk saja dia sudah kepayahan, apalagi untuk naik kuda. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu melaksanakan sholat duhur bersama pasukan dan sahabatnya. Beliau lalu berdiri berpidato memberi semangat dan terjadilah pertempuran di Qadisiyah. Atas izin Allah SWT, pasukan muslim menang melawan pasukan Persia. Pasukan Persia mundur, sebagian ada yang sampai di kota Madain. Pasukan muslim pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengejar ke Madain karena pasukan yang tersisa di Madain semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Tetapi ada hambatan baru, yaitu Sungai Tigris yang membentang. Sa'ad bin Abi Waqqas berpikir, apakah sebaiknya menunggu, melakukan embargo, memblokade, ataukah menyeberang? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berpikir keras karena arus Sungai Tigris sangat deras. Beliau kemudian bisa menyimpulkan bahwa sebaiknya pasukan akan menyeberang melalui arus yang cukup dangkal dan mengirim 2 kompi untuk mengawal jika sampai di seberang sungai. Benar saja, pasukan berhasil menyeberang Sungai Tigris. Sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas memberi pesan kepada para prajurit, hai prajurit-prajurit muslim, sebelum kalian menyeberang Sungai Tigris, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasukan muslim membaca itu semua dan alhamdulillah berhasil menyeberangi Sungai Tigris, mengalahkan pasukan Persia di Madain, dan istana Kisra juga bisa dikuasai. Kemenangan besar dari pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad mendapatkan tugas berikutnya, yaitu menjadi gubernur di situ, di Irak. Di Irak pun Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai prestasi, yaitu berhasil membangun kota Kufah. Namun ada lagi cobaannya. Dia difitnah oleh penduduk Kufah atau penduduk Irak dan diadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Masalah yang sebenarnya sepele dan membuat orang ini tertawa.
Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil ke hadapan Khalifah Umar. Umar berkata, "Saat aku mendengar laporan orang-orang di Irak, di Kufah mengatakan bahwa kamu sholatnya kurang benar." Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan bahwa dia sudah sholat seperti sholat Nabi. Jika 4 rakaat, maka rakaat 2 rakaat yang pertama dipanjangkan, 2 rakaat yang terakhir dipendekkan, dan seterusnya. Umar bisa menerima alasan itu. Umar menyimpulkan mungkin itu hanya protes ketidaksukaan dari beberapa orang saja. Umar tetap memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjabat lagi sebagai gubernur Kufah, tapi Sa'ad menolak. Dia ingin di Madinah saja dan diizinkan oleh Khalifah. Karena berusia cukup panjang, sekitar 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyaksikan perpecahan di antara kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan untuk tidak terlibat dan tidak membela salah satu pihak. Ada sebuah kisah sebelum kita tutup cerita Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat terkenal itu, yaitu bahwa saat berusia 17 tahun dan memeluk Islam, meskipun dia adalah kerabat dan paman Nabi, tetapi ada rintangan dari orang-orang yang dihormati. Rintangan itu justru datang dari ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Sang ibu melakukan mogok makan, tidak minum, sehingga badannya menjadi lemas dan sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya perangai dan hati yang lembut sangat kasihan melihat ibunya. Beliau merayu sang ibu supaya mau makan, supaya mau menghentikan mogok makannya. Tetapi sang ibu tidak mau berhenti mogok makan sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan atau meninggalkan ajaran agama Rasul atau agama Islam. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dengan sangat lembut dan sopan kepada ibunya, "Wahai ibu, seandainya pun ibu mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama Islam. Agama Allah ini akan tetap aku pegang dengan teguh." Mendengar omongan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lama-lama ibunya jadi berpikir dan menyimpulkan bahwa keteguhan hati anaknya memang tidak bisa dikalahkan. Keimanannya sudah tinggi, bahkan dia pun rela tidak mematuhi apa yang menjadi kehendak ibunya. Sang ibu pun akhirnya menghentikan mogok makan tersebut. Menjelang wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas meminta untuk diberikan kain lusuh yang selama ini telah beliau simpan. Kain lusuh itu adalah kain yang beliau pakai waktu perang Badar bersama para sahabat-sahabat yang lain. Beliau sangat mencintai kain tersebut. Beliau ingin bersama kain tersebut saat menghadap Allah Rabbil Izzati. Demikian cerita mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas.